Pemirsa, sesosok jasad wanita ditemukan di halaman rumah warga di Bandung, Jawa Barat. Korban yang diperkirakan berusia 30 tahun diduga sengaja dibuang saat malam hari. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kebakaran besar meludeskan rumah warga di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada dini hari. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari atap rumah. Akibat kebakaran ini, seorang penghuni nyaris menjadi korban saat berupaya memadamkan api. Kebakaran besar ini terjadi di salah satu rumah warga di Gang Sarif Hussein, Jalan Majakeling, Pelaihari, Kalimantan Selatan pada dini hari. Mengetahui rumahnya terbakar, Pendi pemilik rumah berupaya memadamkan api dan menyelamatkan istrinya yang tengah hamil 8 bulan serta seorang anaknya. Api baru berhasil dikuasai setelah beberapa unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pendi menyebut api pertama kali diketahuinya setelah kipas angin di kamarnya tiba-tiba mati dan mendapati plafon rumahnya sudah terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di atap rumah. Korban yang terluka langsung dievakuasi untuk mendapat pertolongan. Hilangnya suara kipas anginnya, terus tuh bangun buka lawang pintu dapur, soalnya lampu di atas plafonnya sudah besar, tapi lampu api di bawah lantai ini belum ada api, jadi uluni langsung nyebrang air. Ya, kena luka bakarnya gara-gara nyebrang itu, kadada kejatuhan apa-apa, kadada bang cuma nyebrang pas itu nah. Di sambaran api. Di sambaran api. Polisi telah melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab dari kebakaran ini. Dari Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus melaporkan. Diduga bersenggolan, seorang supir truk dianiaya pengendara motor di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Video penganiayaan viral di media sosial. Video amatir merekam seorang supir drum truk dianiaya oleh pengendara motor di Jalan Raya Bogor kilometer 27 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Supir truk dipaksa turun dan dianiaya hingga terjatuh ke jalan. Sejumlah warga berupaya melerai penganiayaan ini, namun pelaku kabur melarikan diri. Diduga penganiayaan ini terjadi akibat keduanya saling bersenggolan saat berkendara. Kan lampu merah, iya. dia kan mau terobos gitu, jadi kena serempet, halus, terus langsung berhenti kaget, iya. Si truknya. Lah ini kan dari sini jatuh, katanya jatuh, terus lah itu marah-marah. Kalau bapak, Terus sopirnya itu dipukulin ya Bu ya? lah itu ya. Oh dipukulin ya. Keneknya pitain, cuman dia dipukul juga. Oh keneknya sempat melerai, Iya. dipukul juga. Pukul juga. Itu sebenarnya sopirnya ditarik atau enggak sih Bang sama pelaku tuh? Disuruh turun. Suruh turun. Setelah turun? Agak turun ditarik langsung dibanting. Kasus ini masih diselidiki petugas kepolisian sektor Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita pesepeda tewas ditabrak truk di Jalan Perumahan Citra Garden 6, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tertabrak saat akan berputar arah. Anak korban histeris melihat ibunya tewas tergeletak di Jalan Perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang mengendarai sepeda tewas ditabrak truk saat akan berputar arah. Wanita 60 tahun buruh cuci ini tewas akibat luka parah di kepala. Sopir truk mengaku tidak melihat korban hingga tertabrak dan terseret sejauh 3 meter. Jasad korban dibawa ke RSUD Tangerang. Polisi memeriksa supir truk dan juga sejumlah saksi. Seorang pria terekam CCTV membobol mobil mencuri laptop di parkiran rumah makan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diduga telah merencanakan aksi pencurian ini.
Kamera CCTV merekam aksi seorang pria berkendara mobil berupaya membobol sebuah mobil yang terparkir di rumah makan Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat, Palembang. Pelaku dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di samping mobil korban. Sambil memantau situasi, pelaku berusaha merusak kunci mobil. Sempat kepergok juru parkir, pelaku berpura-pura masuk ke dalam mobilnya. Tak berhenti di situ, pelaku kembali beraksi membuka pintu mobil dan mengambil 2 unit laptop korban. Diduga pelaku telah merencanakan aksi pencurian ini. Ini kasus baru ya, karena biasanya yang menggunakan merusak kunci itu biasanya di motor, dan ini kasus baru di kita dengan merusak kunci mobil. Berdasarkan keterangan ada 2 buah laptop dengan total kerugian kurang lebih 30 juta rupiah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah. Pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Akibat terlilit hutang game online, seorang pemuda di Bangka Belitung nekat mencuri mobil pickup. Penangkapan berlangsung dramatis akibat pelaku berupaya melawan dan kabur. Polisi meringkus Iqbal, pelaku pencurian mobil pickup saat berada di salah satu toko sembako di Desa Dalil, Kabupaten Bangka. Pemuda 21 tahun ini ditangkap usai beraksi menggasak 1 unit mobil pickup. Pelaku berencana melarikan diri keluar Pulau Bangka untuk bisa menjual mobil curiannya. Ironis, dari pemeriksaan pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terlilit hutang game online sebesar 6 juta rupiah. Mobil dijual pelaku untuk bisa membayar hutang dan kembali membeli chip baru agar bisa kembali bermain game online. Pelaku melakukan pencurian yaitu karena pelaku terlilit hutang chip game Hype Domino ya, sebesar 6 juta. Pelaku langsung digelandang ke Mapolda Bangka Belitung bersama barang bukti mobil pickup. Pelaku diserahkan ke Mapolres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, mayat wanita ditemukan di pekarangan rumah warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban yang diperkirakan berusia 30 tahun diduga dibuang pelaku saat malam hari. Warga Cisaratan, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Jawa Barat gempar menemukan sesosok mayat wanita tergeletak di perkarangan rumah warga. Jasad korban ditemukan pemilik rumah yang ada di samping lokasi saat akan ke warung pada pagi hari. Diduga jasad korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku saat kondisi sepi di malam hari. Saat ditemukan, korban masih mengenakan jaket. Setengah 7 pagi-pagi ya, saya kan mau ke warung. Saya sempat mau ke warung sebelah situ, di depan rumah itu saya balik lagi karena ingat kompor belum dimatiin. Pas ngelewat ke sini, saya lihat kayak gundukan sampah baju gitu. Cuma pas dilihat-lihat lagi kok ada kakinya, jadi saya lari lapor suami yang ada di sana di rumah. Kenapa? Pakai hijab atau gimana korbannya? Pakai hoodie, kayak jaket hoodie gitu. Nggak pakai. Korban bukan merupakan warga sekitar dan diperkirakan berusia 30 tahun. Sampai sekarang belum kita temukan adanya luka di korban. Hanya kakinya lecet dan kondisinya sudah kaku. Korban usia sekitar berapa, Bang? Korban perkiraan usia 30 tahun. Karena posisinya dia terlentang di rumput. Jadi ada yang bertanggung jawab posisi diduga dibuang. Iya, dibuang. Untuk menyelidiki lebih lanjut, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sari Atsi untuk diotopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya di Takaran Timur, Kalimantan Utara. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang mencium aroma tidak sedap dari rumah korban.
Warga Gunung Lingkas, Tarakan Timur, Kalimantan Utara dikejutkan dengan tewasnya Indra Yudi, 46 tahun, dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah korban. Saat diperiksa, korban ditemukan tewas dengan kondisi terlentang di ruang tamu. Diduga korban tewas sejak 2 hari lalu. Korban Indra Yudi hanya tinggal sendiri usai bercerai dengan istrinya. Indra Yudi. Siapa? Indra Yudi namanya itu. Indra Yudi. Ya, 46-an itu. 46 tahun itu. Kalau hariannya memang tinggal sendiri Pak dia atau gimana? Iya, sendiri kan sudah cerai. Terima dari ini pemilik bengkel. Ini nah, pemilik bengkel ini nah, kan bau mulai kemarin sebenarnya ini baunya itu. Saya dikira bangkai tikus baik apa, ternyata ini tadi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Yusuf untuk dilakukan otopsi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga mencuri ratusan meteran air di permukiman warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Identitas pelaku diketahui setelah aksinya dilihat warga. Puluhan meteran air ini hanya sebagian dari hasil curian Fengifer, warga Jalan Merdeka, Kota Pontianak. Pria berusia 23 tahun ini telah membongkar ratusan meteran air yang membuat warga resah. Dari pemeriksaan di kantor polisi, Fengiger mengaku mencuri sambil jalan-jalan di pemukiman warga. Warga yang melaporkan melihat pelaku beraksi di malam hari. Kemana barang ini dicuri ini kemana gitu, mereka bawa kemana gitu kan. Nah, jadi artinya kita mendorong nih jangan sampai hanya putus ke pelaku tapi penadahnya segala macam. Hasil penyelidikan polisi, setiap meteran air dijual seharga Rp40.000. Tersangka mencuri bersama temannya. Berdasarkan laporan polisi di Polsek Kota itu ada sekitar 7 TKP. Ya mungkin di sekitar Pontianak kayaknya lebih daripada 100 TKP. Tersangka bakal terancam 5 tahun penjara, sementara tersangka lain kini diburu polisi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Berlian Pasore melaporkan. Seorang calon kades di Kabupaten Pamekasan tewas dianiaya saat berkendara bersama istri dan anaknya. Apa motif pembunuhan sadis ini? Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda, 86.